Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman cyber jaringan komputer untuk masa depan. Tumbuhan teknologi membawa dampak positif, namun juga meningkatkan ancaman cyber. Ancaman cyber jaringan komputer merujuk pada segala tindakan yang bertujuan merusak, mencuri, atau mengganggu keamanan. Tanpa keamanan cyber, serangan cyber akan membahayakan pemerintah, melumpuhkan sektor bisnis, menghancurkan cara hidup kita, bahkan menyebabkan kekacauan dan kematian. Tidak dapat disangkal bahwa dunia kita sedang berkembang di masa depan yang semakin terdigitalisasi. Adapun jenis-jenis ancaman cyber, yang pertama ada malware. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri data pada komputer atau jaringan. Serangan ini biasanya berupa virus yang berfungsi untuk membuat mesin Anda bekerja secara over. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, kerusakan perangkat keras, dan sistem yang menjadi lebih rawan serangan. Yang kedua ada hacking. Hacking adalah eh, aktivitas atau masuk secara ilegal atau menerobos ke dalam sistem komputer orang lain untuk mencuri data sensitif atau mengganggu operasi sistem. Yang ketiga ada DOS attack. DOS attack eh, salah satu kejahatan cyber di Indonesia yang populer. Berikutnya adalah DOS attack. Ciri serangan ini bertujuan untuk menempatkan server dengan berbagai permintaan traffic. Akibatnya, server mengalami kelebihan beban dan pada akhirnya server mengalami down. Serangan ini umumnya dilakukan oleh pesaing bisnis untuk melawan kompetitornya, sehingga ketika situs kompetitor turun, situs penyerang akan kebanjiran orderan. Selain keuntungan kompetitif, serangan ini juga bisa menjadi awal serangan selanjutnya ketika servernya sedang down. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah kegiatan pencurian data-data sensitif seperti nama akun, cara mengaksesnya, informasi pribadi, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Pencuriannya bisa beragam cara. Paling sederhana adalah mengirimkan formulir seolah-olah berasal dari pihak perbankan. Bentuk tersebut palsu, sehingga ketika Anda mengetikkan informasi penting, informasinya akan dikirim ke pihak penyerang. Akibatnya, pihak penyerang bisa membuka berbagai akun media sosial, memberi membeli barang menggunakan kartu kredit Anda dan sebagainya. Selanjutnya ada penjelasan tentang sekilas tentang perang cyber atau cyber warfare. Perang di dunia cyber merupakan perang yang sudah menggunakan jaringan komputer dan internet atau ranah cyber dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. Perang cyber mengacu pada penggunaan fasilitas WWW atau World Wide Web dan jaringan komputer untuk melakukan perang di dunia maya. Pelakunya memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk saling bersaing dan menguasai, mengganggu, menghentikan komunikasi, dan bahkan merubah arus informasi dan isi serta berbagai tindakan lain yang dapat merugikan dan menghancurkan lawan. Semakin tinggi ketergantungan suatu masyarakat akan teknologi informasi, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Saat ini semua aspek perekonomian, sosial, dan pertahanan begitu tergantung kepada internet. Aktivitas perbankan, transaksi perekonomian, pemeliharaan, dan penggunaan transportasi. Pengendalian persenjataan hingga komunikasi sosial tidak bisa terlepas dari interkoneksi tersebut. Selanjutnya ada dampak dari ancaman cyber terhadap teknologi. Yang pertama ada kerugian finansial. Ancaman cyber dapat menyebabkan kehilangan data berharga dan kerusakan signifikan pada infrastruktur IT yang berdampak pada biaya pemulihan dan potensi kerugian finansial.
Yang kedua ada hilangnya kepercayaan. Data breach atau aksi hacking dapat merusak kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, mengakibatkan penurunan reputasi perusahaan dan penurunan pendapatan. Yang ketiga ada ancaman terhadap keamanan nasional. Ancaman cyber juga dapat digunakan sebagai senjata dalam warfare elektronik yang berdampak pada kestabilan nasional dan keamanan negara. Organis cyber defense di dunia. Pada era digital yang semakin kompleks, perlindungan keamanan cyber menjadi sangat penting. Mari kita jelajahi dunia organisasi cyber defense. Pengenalan singkat tentang cyber defense, yaitu ada cyber defense adalah upaya untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari serangan cyber. Ini melibatkan identifikasi, perlindungan, deteksi, dan respons terhadap ancaman digital. Adapun fungsi dan tujuan organisasi cyber defense yaitu menjaga keamanan, mendeteksi ancaman, merumuskan strategi, mengatasi serangan. Ada banyak organisasi terkemuka di dunia yang fokus pada cyber defense. Salah satunya ada Cyber Security and Infrastructure Security Agency atau CS, CISA, CISA, Badan Pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan infrastruktur komunikasi dan jaringan. Yang kedua ada International Committee of the Red Cross atau ICRC, melindungi para korban konflik dan bekerja sama dengan organisasi lainnya dalam upaya mencegah serangan cyber terhadap pihak tidak bersenjata. Yang ketiga ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization, aliansi pertahanan militer yang berkomitmen untuk melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman negara lain termasuk ancaman cyber. Yang keempat ada Europol, European Cybercrime Center atau EC3, pusat kejahatan cyber Eropa yang bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencegah dan menyelidiki kejahatan cyber yang merugikan Uni Eropa. Adapun ruang lingkup kerja organisasi cyber defense yang melibatkan berbagai bidang dan tugas termasuk penetrasi dan pengujian keamanan sistem, pengembangan kebijakan keamanan cyber, penyelidikan serangan dan pelanggaran keamanan, pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem, pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Ada banyak kasus nyata ancaman cyber yang pernah terjadi di dunia. Salah satunya ada Stuxnet Worm tahun 2010, di mana serangan ini menginfeksi komputer industri Iran dengan bertujuan merusak sistem pengolahan nuklir mereka. Yang kedua ada WannaCry ransomware pada tahun 2017. Serangan ini menginfeksi jutaan perangkat dengan melakukan enkripsi terhadap data pengguna dan meminta tebusan dalam Bitcoin. Ketiga ada Equifax Data Breach pada tahun 2017. Lebih dari 147 juta data pribadi pelanggan Equifax diretas, mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan. Yang terakhir ada serangan DDoS tahun 2016, di mana serangan DDoS terbesar dalam sejarah terjadi pada layanan di DNS-DIN yang menyebabkan gangguan pada situs web seperti Twitter, Netflix, dan Amazon. Serangan ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur internet kita terhadap serangan cyber. Adapun tren ancaman cyber di masa depan, salah satunya ada ranah dark web, di mana penyerang akan semakin memanfaatkan ranah dark web untuk membeli dan menjual informasi serta alat yang digunakan dalam serangan. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau UI. Kecerdasan buatan dapat digunakan oleh penyerang untuk mengumpulkan informasi pribadi dan merancang serangan yang lebih canggih. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT.
Peningkatan penggunaan perangkat IoT membuka potensi serangan cyber yang lebih luas dan kompleks. Selanjutnya ada teknologi ancaman cyber di masa depan. Yang pertama ada ransomware berbasis UI. Ransomware akan semakin cerdas dengan penggunaan kecerdasan buatan, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi dan diatasi. Selanjutnya ada serangan cybercloud. Serangan cybercloud bisa mengenkripsi data dan mengunci akses pengguna, menyebabkan kebocoran informasi yang signifikan. Selanjutnya ada malware IoT. Malware yang menginfeksi perangkat IoT dapat digunakan untuk mengambil data pribadi pengguna atau bahkan mengendalikan perangkat secara jarak jauh. Adapun upaya pencegahan terhadap ancaman cyber, yang pertama ada pembaruan perangkat lunak. Rajin melakukan pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi, membantu melindungi dari celah keamanan yang diketahui. Yang selanjutnya ada sosialisasi keamanan, yaitu dengan cara memberikan pelatihan dan mengedukasi pengguna agar menyadari resiko cyber dan menggunakan praktik terbaik untuk melindungi data mereka. Terakhir ada antivirus dan anti malware. Pasang perangkat lunak, keamanan yang andal, dan terus memperbarui definisi virusnya untuk mendeteksi dan menghapus ancaman. Adapun peran pemerintah dan lembaga lain. Peran pemerintah yaitu pemerintah perlu mengembangkan undang-undang dan regulasi yang mendorong keamanan cyber serta memberikan dukungan dan sumber daya dalam mengatasi ancaman cyber. Selanjutnya ada industri keamanan. Lembaga dan perusahaan keamanan cyber berperan dalam mengembangkan solusi keamanan yang efektif serta memberikan pemantauan dan respon terhadap ancaman cyber. Selanjutnya ada pendidikan dan forsa. Pendidikan dan lembaga riset perlu mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keamanan cyber, serta melahirkan sumber daya manusia yang kompeten. Kesimpulan dan rekomendasi, cyber security berfokus pada melindungi informasi di dunia maya, sedangkan informasi security berfokus melindungi data di dunia maya dan di luar jaringan. Keduanya melibatkan perlindungan jaringan internet dari peretasan yang mencakup ransomware, spyware, malware, dan jenis software yang berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan. Keamanan cyber harus menjadi prioritas bagi setiap individu, organisasi, dan pemerintah. Mengintegrasikan inovasi teknologi dengan strategi keamanan yang kokoh adalah kunci untuk mengamankan dunia cyber di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.